Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 2 April tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai 20. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu, Engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 7 ayat 40 sampai 53. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang
sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Adakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pengikut Kristus yang sejati. Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Saudaraku terkasih, seorang ibu memberi kesaksian imannya di dalam sebuah persekutuan doa. Ia berkata, mengenal Yesus berarti bertobat. Ia bersekolah di sekolah Katolik dari TK sampai SMA. Setiap kali mendengar nama Yesus, ia merasa sesuatu yang berbeda. Ada rasa kesal, ada juga rasa ingin tahu tentang siapa Yesus itu sebenarnya. Pada suatu kesempatan, ia menemukan buku "Mengikuti Jejak Kristus", buah karya Thomas A. Kempis. Dia membacanya, dan semakin lama membaca, ia semakin rindu untuk menjadi bagian dari Yesus. Dia lalu memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus di dalam gereja Katolik. Itu sebabnya ia mengatakan bahwa mengenal Yesus berarti bertobat, berbalik kepada Yesus, dan mencintainya. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini mengisahkan perbincangan di antara orang-orang Yahudi tentang pribadi Yesus. Perbincangan orang-orang tentang identitas Yesus menunjukkan bahwa Yesus memang istimewa. Yesus menarik perhatian mereka, seorang pribadi yang mengagumkan. Mereka sangat tertarik dengan semua perkataannya. Sayang sekali, mereka belum mengimani Yesus, sehingga mereka ingin menangkap dan membunuhnya. Hanya Nikodemus yang tampil untuk membela Yesus. Ia berkata, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Orang-orang di Yerusalem saat itu memang melihat dan mendengar Yesus, tetapi mereka tidak mengenal Dia. Orang-orang saat itu mirip dengan orang-orang zaman ini. Banyak yang mengaku pengikut Kristus, tetapi tidak mengenal Yesus. Melalui Injil pada hari ini, kita dikoreksi untuk melakukan suatu pertobatan. Pertobatan dalam hal apa? Kita diingatkan untuk melihat dan mengenal Yesus di dalam diri sesama. Layanilah sesama, terutama saudara yang paling kecil, adalah sama dengan melayani Yesus sendiri.
kita juga diingatkan untuk melihat hal-hal terbaik di dalam diri sesama. Mari kita ikut Yesus yang tidak memperhatikan dosa-dosa kita, tetapi iman kita, iman yang menyelamatkan. Semoga demikian. Amin.